Pemirsa, pabrik furnitur di Mergangsang, Yogyakarta hangus terbakar. Diduga kebakaran ini terjadi akibat arus pendek listrik. Kepulan asap tebal membumbung dari sebuah pabrik furnitur di Mergangsang, Yogyakarta. Pabrik ini terbakar saat para karyawan sedang istirahat makan siang. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik di salah satu ruangan pengerjaan mebel. Petugas pemadam kebakaran terpaksa menjebol salah satu pintu masuk di dalam pabrik untuk membuka jalur pemadaman. Memang agak menyulitkan untuk operasional pemadaman karena di dalamnya termasuk bahan-bahan yang mudah terbakar. Di beberapa diantaranya memang tersekat-sekat dalam beberapa ruangan yang tertutup sehingga teman-teman pemadam perlu melakukan pembukaan jalur penanganan pemadaman terlebih dahulu. Api berhasil dipadamkan setelah petugas berjibaku selama hampir 2 jam dengan mengerahkan lebih dari 8 unit mobil damkar. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Truk muatan kayu terbakar di jalur Pantura Demak, Jawa Tengah. Akibat peristiwa ini, jalan sempat macet sepanjang 5 km. Kabel-kabel ada yang konslet. Api melalap sebuah truk pengangkut kayu di Jalan Pantura, Kecamatan Karangtengah, Demak. Warga bersama petugas berjibaku mengambil air dari sungai untuk memadamkan api. Tak lama sebuah truk BPBD tiba membantu memadamkan api. Akibat peristiwa ini jalur Pantura sempat macet sejauh 5 km lebih. Dari keterangan polisi, api muncul dari bagian belakang truk yang mengalami korsleting listrik. Korsleting listrik. Sempat mengalami kendala nggak Pak saat pemadaman Pak? Tadi terkendalanya karena pemadam ada di sisi jalan yang lain sehingga untuk menyemprotkan airnya agak susah karena ketika selang diinjak atau terinjak oleh ban maka dia nggak bisa keluar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian materi ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Usai berlebaran, ratusan emak-emak di Pandeglang, Banten kembali antri demi mendapat paket minyak goreng murah. Suasana nyaris ricuh di saat banyak warga yang tidak lagi mau mengantri. Kamis siang, ratusan emak-emak berdesakan demi membeli minyak goreng di Kodim 0601 Pandeglang, Banten. Mereka saling berebutan karena khawatir tidak kebagian minyak goreng murah. Saat ini harga minyak goreng kemasan di pasaran dijual seharga Rp50 hingga Rp51.000 untuk ukuran 2 liter. Sementara di Kodim 0601 harga minyak goreng berkisar Rp14.000 per liternya. Ibu tanya, katanya ada minyak murah. Udah gitu ibu berhenti ikut. Gimana perasaannya? Masih ada minyak murah? Senang gitu Pak. Meski sudah ikut antrean, tidak semua warga bisa membeli minyak goreng. Nggak dapet. Tadi udah antre lama? Udah. Ibu dari mana ini? Dari Juhut. Dari Juhut. Jauh ya Bu ya? Lumayan lah. Nggak dapat minyak ini gimana? Kecewa. Kecewa ya? Udah kesedok-sedok. Diketahui hingga kini warga masih keberatan dengan tingginya harga minyak goreng di pasaran. Mereka berharap agar pemerintah bisa menurunkan kembali harga minyak goreng. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Persembahan terbaik hasil karya pengrajin pakaian dengan cara tradisional dipamerkan dalam sebuah eksibisi. Kegiatan ini menjadi jembatan antara pengrajin tradisional dengan konsumen ibu kota yang peduli dengan isu-isu mengenai lingkungan. Sejumlah karya pengrajin pakaian tradisional dari beberapa daerah dipamerkan di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Selatan. Kegiatan yang digagas oleh usaha sosial bernama Sukacita ini menjadi jembatan antara pengrajin dan konsumen yang peduli dengan proses penggunaan cara tradisional yang sudah turun-temurun, seperti pewarna alam dan penanaman tumpang sari. Acara yang juga dihadiri Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo ini diharapkan semakin membuka mata semua pihak
terutama pemerintah untuk bersama-sama membesarkan potensi ekonomi kreatif tanah air. Sukacita ini sebuah usaha sosial yang memang misinya itu untuk memberdayakan ibu-ibu yang membuat pakaian kita di desa. Jadi semua yang kita buat itu dibuat pakai pewarnaan alam, dan kita juga menanam semua tanaman yang kita pakai, mulai dari kapas sampai pewarna alamnya, supaya melalui pilihan kecil kayak apa yang kita pakai, kita bisa berkontribusi untuk merawat bumi. Sejak didirikan 6 tahun lalu, Sukacita tetap memegang teguh komitmen untuk membantu mesejahterakan pengrajin, khususnya kaum ibu yang berada di pedesaan, tanpa meninggalkan kearifan lokal daerah setempat. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Pemirsa, akses menuju tempat pembuangan sampah terpadu Piungan Bantul kembali dibuka. Ratusan kendaraan pengangkut sampah dari berbagai wilayah mengantri panjang untuk masuk TPST. Akses menuju tempat pembuangan sampah terpadu Piungan Bantul kembali dibuka pada hari Kamis. Terjadi antrean kendaraan pengangkut sampah dari Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta yang ingin memasuki lokasi TPST sehingga menyebabkan antrean panjang di jalan. Sebelumnya diketahui terjadi aksi unjuk rasa warga yang menolak penggunaan lahan transisi dan menuntut penutupan TPST Piungan sejak Sabtu kemarin. Hal ini dilakukan karena TPST dinilai menyebabkan pencemaran lingkungan di permukiman warga sekitar. Namun, pasca adanya pertemuan dan kesepakatan dengan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, warga dusun Banyakan 3 Siti Mulyo mulai kembali membuka akses ke TPST Piungan di bawah pengamanan polisi dan Satpol PP. Hari ini itu ada pembukaan untuk akses pada armada pengangkut sampah sudah bisa masuk ke TPA Piungan ini. Okay. Pak, kalau yang paling mendesak kan terkait dengan limbah lindi, itu seperti apa Bapak? Disampaikan? Iya, untuk limbah lindi juga ada di kesepakatan bahwa ini memang ada optimalisasi pengerjaan tahun ini. Optimalisasi pengerjaan lindi, harapannya nanti untuk yang sudah keluar dari proses optimalisasi ini sudah tidak mencermarkan lingkungan, jadi sudah netral. Harapannya demikian. Kita selalu ada peningkatan terus terkait dengan efek-efek ataupun dampak terkait dengan TPA ini. Poinnya yang paling utama itu pemerintah sudah berjanji bahwa di tahun 2025 itu memang di TPST Piungan ini stop ada aktivitas pembuangan sampah di sini. Rencananya pemerintah akan membangun instalasi pengelolaan sampah di TPST Piungan sehingga tidak ada lagi warga yang merasa dirugikan. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Trisno Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang tahun pemilu 2024, Partai Demokrat terus memanaskan mesin partai politik dengan melakukan konsolidasi ke seluruh kader partai. Di Medan, Sumatera Utara, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berkomitmen untuk merebut kembali kejayaan partai. Di sela-sela kunjungannya dalam pelantikan Lokot Nasution sebagai Ketua DPD Sumatera Utara Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY diteriaki sebagai presiden oleh ribuan kader Partai Demokrat. Turut hadir dalam pelantikan Ketua DPD Demokrat Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, serta sejumlah petinggi partai. Dalam sambutan, AHY meminta kepada seluruh kader Partai Demokrat untuk bekerja keras bersama rakyat untuk menghadapi pemilu tahun 2024 mendatang. AHY juga mengaku sejauh ini telah membangun komunikasi lintas partai untuk mencapai koalisi 20%. Yang sama-sama kita cintai. Ya begini, saya berkomunikasi dan berhubungan baik silaturahmi dengan partai-partai politik lainnya. Siapapun, termasuk tokoh-tokoh politik lainnya. Mengapa? Karena kita ingin terus menjajaki kemungkinan-kemungkinan. Kita tahu Demokrat harus melakukan upaya-upaya untuk membangun koalisi jika ingin mengikuti kontestasi. Penyandang disabilitas mendapat dukungan untuk mengembangkan produk UMKM-nya. Hal ini untuk memberi kesempatan bagi para penyandang disabilitas agar dapat menampilkan dan berkontribusi pada sektor kreatif Indonesia.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mendukung para pelaku ekonomi kreatif seni rupa di workshop program Kabupaten Kota atau Kata Kreatif di Jakarta. Salah satu peserta merupakan anak kebutuhan khusus bernama Anindita, namun ia mampu berkarya. Sandiaga pun mengapresiasi kreativitas Anindita dan berharap ia dapat berkontribusi meningkatkan perekonomian. Kemenparekraf juga akan membantu seniman penyandang disabilitas untuk terus berkarya mengembangkan produknya melalui program Baparekraf Digital Innovation Lab atau BEDIL. Kami mengapresiasi kolaborasi untuk memberikan satu konsistensi dan komitmen program pemerintah pusat memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif di Jakarta Selatan, khususnya di subsektor seni rupa. Harapannya pelaku-pelaku seperti Cute Monster dan Anindita ini bisa meningkatkan omsetnya, membuka peluang usaha dengan ruang-ruang publik dikonversi menjadi tempat mereka beretalase. Hal yang sama juga dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang mendukung perajin tenun penyandang disabilitas di Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Ganjar juga akan mengirimkan bantuan alat tenun bukan mesin atau ATBM kepada Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, PPDI, selaku yang mewadahi penenun penyandang disabilitas. Jadi diberikan alat tenun yang manual. Tapi beberapa di antaranya nampaknya butuh alat tenun yang semi ATBM, jadi pakai mesin. Ternyata alatnya juga tidak terlalu mahal. Nanti akan coba kita bantu dan mereka sudah bisa memproduksi dengan karya-karya yang cukup bagus menurut saya. Ganjar berharap tenun di Desa Troso ini dapat dipromosikan melalui digital marketing agar lebih terkenal di masyarakat. Partai Persatuan Indonesia meminta pemerintah untuk menambah dan memperluas lokasi berjualan bagi pelaku UMKM khususnya di DKI Jakarta. Hal ini penting dilakukan agar para pelaku UMKM mendapat tempat untuk berusaha dan mengembangkan usahanya. Tidak hanya modal dan penggunaan teknologi digital, pemerintah juga harus memikirkan untuk menambah dan memperluas lokasi berjualan bagi para pelaku UMKM. Pasalnya, di DKI Jakarta khususnya, tempat berjualan menjadi kebutuhan bagi para pelaku UMKM untuk berusaha. Partai Perindo mendorong pemerintah untuk merealisasikan penambahan lokasi berjualan ini karena banyaknya peluang bisnis UMKM. Karena banyak titik-titik yang masih tidak bisa dilakukan. Nah, kalau secara mobilisasi per kelurahan dan per kecamatan diizinkan, misalnya di titik ini boleh untuk pelaku UMKM baru. Contoh kayak punya Bang Rumon pasti senang kan? Ada titik baru nih kalau kita dagang cilok kan. Nah, ini banyak yang titik-titik yang masih belum boleh. Melalui Gerobak Perindo dan Modal Usaha, Partai Perindo membuktikan komitmennya dalam memberdayakan pengusaha mikro, kecil, dan menengah untuk terus mengembangkan usahanya. Tim Liputan iNews melaporkan.